nilai bangsa ini dengan hanya rendah, begitu rendahnya nilai bangsa ini dengan hanya duit, dengan uang hanya 2 lembar duit 10 ribuan mereka disuruh berkumpul. Bajingan ini memang sudah merusak bangsa ini dengan hanya bermain uang, kemana-mana bagikan uang supaya orang ramai mendatanginya. Sudah mau mati, masih saja bajingan ini melempar-lemparkan uang kepada rakyat yang miskin, yang sengaja didiskriminasi untuk menjadi miskin. Hanya dengan kemiskinan bangsa inilah makanya mereka bisa memenangkan pemilu. Mereka bisa beli. Inilah kelakuannya bajingan yang satu ini. Korupsi di mana-mana, disuruh orang korupsi, uang dibagi, anak koruptor, menerima uang 5 triliun dari salah satu seorang pengusaha. Sampai sekarang tidak ada aparat hukum untuk mencari ataupun menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di negara ini. Semua sudah dibayar, semua sudah dibayar oleh bajingan tolol yang hari ini masih bermain api. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu dalam pikirannya pasti sudah ada kesadaran. Bambang Tri tersandra kepentingan Jokowi. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu dalam pikirannya pasti sudah ada kesadaran. Jokowi ki jebule ora duwe jasa tenan tok ki, itu. Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Maksulkan Gibran, adili Jokowi. 2000 saya sadar di situ, dan saat itulah saya melawan sehingga saya keluar dari Partai PDI Perjuangan saat itu, mengundurkan diri. Kenapa? Dia mencalonkan anak yang tukang martabak yang tidak mengerti apa-apa menjadi wali kota Solo, dan anak yang saya katakan itu pernah kami pukulin dulunya. Dia pernah membuat kasus di rumah tante saya, di rumah kakak ipar saya. Itu kejadian nanti lah, itu tidak boleh diekspos. Karena kalau saya ekspos dulu kata Mas Pampres, 12 pas kepala kau pasti ditembak. 7 keturunan cucu kita itu berhutang. Tapi yang menikmati siapa? Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan. Itu sekarang ketua PSSI. Menteri-menteri yang ada sama dia, Budi Ari. Enak mereka menikmati, enak mereka berpesta pora di situ. Ingat, 2026 adalah tahun kehancuran mereka. Tahun 2026 adalah tahun kehancuran mereka. Kalau mereka tidak hancur, kitalah yang akan hancur. Cuma 2 pilihannya. 2026 mereka hancur atau kita hancur. Indonesia telah dijual, Pak. IKN selaku legasi untuk dia mendapatkan uang triliunan rupiah. Bambang Tri tersandra kepentingan Jokowi. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu dalam pikirannya pasti sudah ada kesadaran. Jokowi ki jebule ora duwe jasa tenan tok ki, itu. Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Maksulkan Gibran, adili Jokowi. Sampai kalau pakarnya sudah tidak ada, muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan. Orang asalnya tak jelas jadi ustaz. Asal tidak jelas jadi kiai. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Tapi yang menarik, itu bisa diundang pengajian, bisa ditanya, bisa kasih fatwa, maka yang nanya salah, yang jawab salah, yang penanya dengan yang ditanya, dua-duanya tersesat. Saya mau tanya sekarang. Sekarang jadi ustadz tuh gampang atau susah? Gampang atau susah? Zaman dulu jadi ustadz, ngaji, depannya guru, guru ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztulaka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ajaza, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya. Nahu lancar, sorot bagus, Quran dikuasai, hadis paham, sorogan depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Pak
makoli inna makoli fima makoli anta makoli al-sikni. Masuk. Dulu standarnya jelas, sekarang semakin tidak jelas. Sampai di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-11, Nabi katakan, sayati alaikum unas, akan tiba-tiba sekelompok orang, dia ngajar, bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Yang saat Anda dengar, Anda pun bingung, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar, itu ikut bingung. Pihak yang mungkin tidak ingin saya ikut terlibat di dalam muktamar yang akan datang dan kemudian berupaya untuk menghentikan atau menyingkirkan saya dengan sebelum muktamar. Dan hal itu dilakukan dengan menggunakan, saya kalau boleh memakai istilah yang lebih tandas, ya, dengan memanipulasi posisi Suriah dalam hal ini Rais Am untuk membuat keputusan sepihak memberhentikan. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Semua alim, para kiai yang hadir di ruang ini, para awam media yang sangat kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kami semua bersyukur terlaksananya silaturahim alim ulama di kantor PBNU lantai 8 ini yang telah menghasilkan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah semua kiai, semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islah dzati bain. Bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik, ada masalah. Tapi ini semua sepakat, itu yang pertama. Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode. Yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100%. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita. Itu yang paling pokok. Mungkin ketua umum nambahin, enggak, ketua umum tidak nambahin. Jadi sekali lagi tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri, tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semuanya pengurus harian PBNU, mulai Rais Am sampai jajaran ketua umum dan jajaran sempurna sampai muktamar yang akan datang. Kalau ada pergantian itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama, dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan. Nanti kalau tentang peraturan perkumpulan yang lebih alim, lebih tahu adalah salah satu ketua PBNU yaitu Kiai Haji Abdul Said Husni. Demikian dari saya atas nama moderator pertemuan ini dan saya Kasih Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami kira cukup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Silakan. Apa? Tidak ada. Ini tadi kiai tidak ada. Tidak ada pemecatan, tidak ada. Dan Rais Am tidak pernah memecat orang. Tidak pernah memecat orang. Bisa. Ya. Mungkin. Iya. Sebagai organisasi Nahdlatul Ulama ini memiliki sistem aturan, sistem konstitusi yang jelas. Jadi statement
ataupun tidak mau didesak untuk mundur sebagaimana yang tertera dalam satu rapat di Dewan Suriah Nahdlatul Ulama yang mengharuskan Yahya Stakuf itu mundur dalam tempo 3 hari atau diberhentikan dengan tidak hormat. Itu sesuai dengan poin yang kedua dari surat yang ditandatangani oleh Rois Am Nahdlatul Ulama, ya, ketua Rois Am Nahdlatul Ulama, ya, Miftahul Akhyar, ya. Dan ini menurut Yahya Stakuf adalah manipulasi posisi dari Suriah itu untuk mendongkel dirinya. Ini jadi rame kelihatannya pemirsa, karena ancaman dari Dewan Suriah itu 3 hari, tanggal 20 dan sekarang tanggal 22. Tadi malam sepertinya Yahya Stakuf ngundang secara Zoom mungkin seluruh Indonesia dan menempatkan posisinya, ya, dengan tudingan bahwa adanya manuver internal yang menurutnya diarahkan untuk menyingkar dirinya menjelang muktamar PBNU. Memang ini setahun yang akan datang nih NU akan menggelar muktamar dan tampaknya gerah banget situasi yang ada di dalam. Dengar-dengar itu konflik antara sekjennya dengan ketua umumnya, ya, Gus Ipul sama Yahya Stakuf. Ipul sekarang menjadi menteri dan ini tampaknya juga terkait persoalan tambang juga gitu. Jadi tambang yang dijanjikan oleh pemerintah kepada NU kan disambut meriah, tetapi begitu mau masuk, ya, para pengusaha tambang ini kalau setuju dengan Yahya, dia ditolak sama Ipul, katanya begitu, ya. Kalau setuju dengan Ipul ditolak sama Yahya, jadi akhirnya nggak tahu jelasnya itu seperti apa. Tetapi yang jelas memang Suriah yang mengadakan rapat itu kemarin, dan ini suratnya itu beredar. Kesalahan fatal yang disebutkan oleh pihak Nahdlatul Ulama itu adalah karena ngundang itu di AKN, Akademi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama itu loh, yang itu tuh. Cuma dalam sanggahannya Yahya Stakuf itu tidak menyebut sama sekali tentang kehadiran siapa itu namanya yang dari Zionis, kalau menurutnya itu, ya, dalam forum itu tidak disebut sama sekali. Dan memang sebetulnya yang sangat menjadi tekanan utama itu kelihatannya Nahdlatul Ulama itu Suriah itu ada 2 itu. Pertama adalah pengaruh dari situ dan rekam jejaknya Yahya Stakuf sendiri yang menunjukkan bahwa dirinya memang punya komunikasi dengan tokoh-tokoh Zionis termasuk dengan Benyamin Netanyahu, ya. Yang kedua adalah salah kelola keuangan organisasi. Cuma memang detailnya seperti apa itu tidak ditunjukkan, ya. Tetapi saya kira kalau posisinya Yahya Stakuf itu malah ganti menuding, ya, dan menilai gerakan tersebut dilakukan secara struktur dengan memanfaatkan posisi Suriah, terutama Rais Am Miftahul Akhyar untuk mendorong keputusan sepihak, kayaknya ini bakal menjadi ledakan gede yang ada di di tubuh Nahdlatul Ulama. Apakah akan terjadi pembangkangan atau seperti apa? Ya, yang jelas adalah tahun 2023 yang lalu itu Yahya Stakuf itu malah mengatakan, ya, kalau tidak tunduk pada Rois Am NU, ya, dalam hal ini Kiai Akhyar, yaitu baiatnya diragukan gitu. Jadi sekarang
ini sudah ada keputusan dari Suriah, ditandatangani, bahkan didukung dengan 2 wakil Suriah dan seterusnya. Ngapain kok nggak tunduk? Ada apa ini?